Halo gengs, hari ini aku ada di rumah belajar GoBox namanya. Dimanakah aku berada? This is my first video podcast. Dengan siapakah aku saat ini? Tapi yang penting jangan lupa like, share, subscribe. Itu paling penting. Sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Kembali lagi di Diary yang buta yang bicara. Saya yang buta, saya yang bicara. Tapi saya mau ngajak cakap-cakap satu orang lagi. Dia ini salah satu wanita yang saya kagumi, yang membuat saya sangat inspiratif. Siapa ya kira-kira ya? Saya yang jelas ada di rumahnya. Ini rumahnya, ini tempat dia mengelola usahanya, dan di sini tempat dia tumbuh dari kecil sampai gede, walaupun tetap kecil gitu. Nah, sekarang who are you? Lebay banget. Ya, perkenalkan nama saya Galuh Ayu Antasari. Saya temennya Maria. Teman kuliah sih, tepat. Betul. Teman kuliah dan apa lagi ya? Teman kuliah, teman gendong Galuh. Iya, dulu aku digendong-gendong sama Maria. Oke, jadi kalau kita ada kelas di atas, salah satunya Maria. Iya. Jadi Galuh ini, kami berdua ini lulusan salah satu universitas swasta di Jawa Tengah. Tapi ngomong-ngomong loh, boleh tanya nggak? Aku biarpun temanmu, tapi nggak ngerti aslinya. Maksudnya? Kamu ini sebenarnya kenapa? Aku? Ada apa denganku? Gini, podcastku ini kan Iya. kebanyakan aku berharapnya yang buta-buta ini, tapi tunanetra itu juga tahu. Bisa nggak dijelasin misalnya kira-kira tinggimu seberapa, berat badanmu, jadi mereka bisa membayangkan. Kalau aku gengs, yang jelas saya gemuk, tapi saya nggak gendut, alias saya ini berisi. Nah kalau Galuh, nah ini, kalau Galuh gimana loh? Saya versi bantetnya. Ya versi bantetnya, nggak membantu. Oke, jadi buat teman-teman boleh nggak sih? Boleh, Teman-teman apa netra? aja, teman-teman Oke, apa aja. teman-teman, kalau aku ini tubuhnya mini. Tinggi badan aku nggak pernah ngukur sih ya, tapi tingginya meter lah ya. Terus berkursi roda, ini aku ada di kursi roda juga. Terus bentuk tubuhku itu gimana deskripsikannya ya? Gimana? Rambut unik. panjang, pendek, Apanya? rambutnya. Dulu ya panjang kayak gitu. Karena sekarang bentuknya juga kelihatan. Terus aku tuh dulu itu sebutannya itu waktu aku belum tahu istilah medisnya itu kekurangan zat kapur. Jadi semua tulang-tulang dan gigi, ya semua tulang dan gigi itu tidak ada zat kapurnya, zat pembentuk tulang dan gigi. Oke, jadi zat pembentuk tulang dan gigi adalah zat kapur. Waktu itu ya, aku bilangnya gitu. Terus? Jadi tubuhku itu mudah patah. Oke, mudah patah itu maksudnya tulangnya itu? Iya. Oh. Jadi waktu aku kecil itu kentut sendiri patah, batuk sendiri patah. Oke. Terus? Ya itu. Tapi sebenarnya kenapa loh? Maksudnya dari lahir. Oke, gini. Dari lahir. Galuh lahir tanggal berapa loh? 5 Mei 5 Mei tahun 85. 85. Oke, 5 Mei 85. Berarti sekarang sudah sekitar umur 35 ya? 17 kata Galuh. Dia nggak mau disebut 35 ternyata gengs. Dia mau disebut 17. Nggak apa-apa, kita terima aja dia 17 tahun. Terus sudah gitu, dari istilah medis yang tadi kamu bilang, yang akhirnya kamu tahu istilah medis itu apa sih? Jadi gini, aku tuh nggak menyadari kalau aku tuh ada perbedaan dari yang lain. Karena mungkin
dari kecil dan aku pun dididik tidak beda sama kakak-kakakku. Jadi aku 3 bersaudara. Oh, Galuh tiga bersaudara. Ya, Oke. kakak-kakakku cowok semua. Aha. Kondisinya normal semua. Normal semua. Aku Normal paling- dalam arti tidak ada gangguan medis Ya, gitu ya. ya. Heeh. Aku yang paling spesial kan. Yes. Nah, terus karena perilaku, pola asuh, pola hidupnya orang tua yang tidak pernah membedakan tadi, jadi aku juga merasa aku nggak beda sama yang lain. Oke. Meskipun kalau sekolah, ya benar aku harus gendong, itu biarkan dan dijemput gitu lagi kayak gitu. Jadi dari 0 sampai kira-kira kelas 2-3 SD lah ya, itu pengobatan terus. Pengobatan karena tulangmu kan tiba-tiba. Iya. Dan sorry, waktu itu orang tuamu apakah istilah atau gangguan medis itu sudah mereka tahu atau mamang dokter pun belum tahu atau gimana? Yang aku tahu, yang aku dengar cerita, mungkin karena dulu informasi tidak sebanyak sekarang. Terus bapak ibu sudah mengupayakannya ya, tahu orang ngomong apa ya udah ikutin kayak gitu loh. Nggak yang kayak sekarang ada komunitas ini, ada yang nuntun gitu. Ya. Jadi ibaratnya dokternya pun, yang aku dengar ya, Iya. dokternya pun sendiri itu kaget karena selama hamil aku, ibu tuh nggak ada keluhan sama sekali. Oh, nggak ada ngeflag atau Nggak. nggak ada. Yang aku dengar ya, yang aku dengar Ah, kayak gitu. Jadi begitu lahir deh kok. Jadi yang aku tahu lahirku itu gaji normal sih 3,3. Oh. 3,3 tapi pas begitu di ronsen itu seluruh tulangku tuh kayak bening gitu. Oh, kayak transparan. Nah, jadi kalau naik bayi dipegang gini, itu tuh lemes kayak tisu. Tapi so far ketika kamu tumbuh, maksudnya bayi kan akan merangkak, akan Enggak ada merangkak-rangkak. maksudnya akan apa sih? Ya, Kita miring miring. gitu, itu biasa kan? Aku lari mah, tapi kayaknya aku udah diperban seluruh tubuh deh kayaknya. Diperbantu maksudnya kayak di gips gitu? Iya, dikit. Untuk mencegah tulang ini biar tidak Iya, patah. Itu selama berapa tahun? jadi itu dari umur 0 sampai yang di-gips. Kalau yang di-gips, bayi terus umur 2-3 tahun, 4 tahun itu kan pola ya. Maksudnya, nek bayi kan pola. Pola sitik patah. Jadi begitu patah, di-gips lagi, bawa ke palon, gips lagi, ke bedak tunjung, ke sangkal putung, ke ini macam-macam. Aku bolak-balik terus sampai SD itu mulai bisa duduk sendiri. Sebenarnya aku belum pernah belajar dulu. Jadi kalau makan apapun ya tidur. Oh gitu. Terus sorry ya lo. Kemudian dengan kondisi kayak gitu nih, sebenarnya orang tuamu nih siapa? Maksudnya ketika kamu tadi kan cerita orang tuamu tidak membedakan bahwa kamu ini bagaimana, mamasmu gimana gitu. Sebenarnya mereka ini siapa sih? Maksudnya orang tua yang apa mungkin pekerjaannya apa kok sampai mereka bisa sebegitu hebatnya mendidik Galuh, membesarkan Galuh, dan mamas-mamas itu tanpa perbedaan itu sebenarnya siapa? Jadi bapak itu TNI. Oh, siap hormat Pak gitu ya. Terus Keras nih. keras, Ya, maksudnya tegas. tegas. Bapak itu TNI, bapak namanya Bapak Saan. Tahun berapa itu TNI? Tahun berapa itu? Iya. Wes lahir wes TNI yo. Masku yang pertama sudah. Jadi Masku ketemu juga. ibu itu, ketemu ibu itu belum. Tapi masku yang pertama sudah. Oh, Masku padahal belum tunang. oh gitu. Ya udah. Sudah lama ya. Udah lama. Jadi bapak TNI waktu itu ya. Jadi ibu rumah tangga. Yang ngurus aku. Asli Jawa. Asli Jawa. Dan gengs tahu nggak? Saya ini sekarang ada di daerah pegunungan. Tapi sekarang kok nggak gitu dingin ya? Enggak, sekarang sih. Jadi tahu nggak kalian gengs,
kita ini ada di daerah yang namanya Bandungan. Ya. Kalau nggak tahu cari map, nggak tahu lagi kebangetan. Karena tempat ini terkenal banget di Jawa Tengah, Bandungan. Kalau kalian pergi ke Jawa Tengah, nggak ke Bandungan, namanya belum ke Jawa Tengah. Ini puncaknya Jawa Tengah. Puncaknya Jawa Tengah. Cari rumah Galuh gampang. Pokoknya kalau dari Salatiga, dari Semarang, kiri jalan, banyak yang kenal Galuh. Terus gini loh. Jadi sekarang apa nama gangguan medisnya? Istilah medisnya apa? Nah, setelah itu kan selama aku tahu itu kan ya wis aku menerimanya. Oke, kekurangan zat kapur bla 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 bla. Nah, aku tuh penasaran dewe gitu. Aku tuh penasaran. Masa aku nggak ada istilah medis yang apa gitu. Aku tuh nyari sendiri, Mas. Kapannya aku lari. Pokoknya aku nyari sendiri. Dengan ciri khas tulang ini apa ini. Keluarlah itu. Ternyata nama medisnya adalah osteogenesis imperfecta. Tak ulang. Osteogenesis imperfecta. Yang artinya Itu kekurangan zat. Jadi betul ya. Jadi dari awal memang betul kekurangan zat pembentuk, yaitu zat kapur. Ya. Itu saksinya dari aku dulu waktu kita kuliah itu sempat tanya kan sama ibu, nggak salah. Bu, aku dulu manggilnya ibu deh. Bu. Itu jane Galuh itu kenapa ya Bu? Terus kalau ceritanya ibu dulu, Galuh minum air ketubannya ibu. Aku nggak ngerti tuh. Oh, aku tahunya malah dari ibu. Aku nggak ngerti malahan. Aku sampai gini, kok iso ya? Gimana prosesnya dia bisa minum air ketubannya ibu? Aku malah ngerti ini ngono. Ya berarti nanti bisa apa? Oh nggak bisa. Jadi guys, ibunya Galuh ini dulu waktu kuliah, kita kuliah tuh angkatan 2005. Kita jadi hai teman-teman angkatan 2005 psikologi. Jadi kita ini angkatan psikologi, angkatan tua tapi masih muda. Panggilannya Panggilan 2005. Itu adalah panggilannya 2005. Angkatan 2005 psikologis, sebutin aja ya. Yes. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, itu tempat kita. Iya. Dulu ibu sama bapaknya Galuh itu kalau Galuh kuliah pasti berangkat bareng ikut. Jadi kita siapa aja yang kuliah gitu, Galuh ini juga punya beberapa teman dekat yang ya tuh gantian gendong, karena kadang kan kuliah ada di gedung lantai berapa. Kalau naik lift tetap harus ada yang ini bawa kursi rodanya ini. Jadi biasanya bapaknya Galuh yang bawa, nanti kita yang gendong kayak gitu. Ibu itu dulu masih sehat, bapak pun alhamdulillah sekarang sehat ya lo ya. Cuman sekarang ibunya Galuh ini terkena Alzheimer. Yes. Alzheimer itu apa meneh? Banyak ya istilahnya. Alzheimer itu penurunan fungsi otak sih. Sederhananya seperti itu. Sederhananya, Ya. bahasa gampangnya. Iya, bahasa. Kalau orang-orang awam mungkin menyebutnya kayak pikun. Oh. Nah, Pikun tapi akut. iya maksudnya seluruh motoriknya terus. Jadi aku pernah ketemu ibu itu setelah kami lulus. Aku lulus 2010. Galuh lulus tahun berapa? 2009. Dia lebih cepat, soalnya dia lebih rajin. Beneran dia lebih rajin. Jadi ibu itu waktu aku sempat ketemu 2000 berapa? 2015 apa ya? Tahu. Itu ibu memang sudah ibu. Alzheimer. Udah Alzheimer tapi masih bisa jalan. Oh iya. Nah sekarang ya namanya kondisi juga semakin umur, ibu sudah tidak bisa jalan, jadi posisi di kasur ya lo ya. Waktu ketemu kamu masih jalan. Dari Tapi sekarang. udah nggak ingat. Nggak ingat. Biasanya kenal aku nggak Breng, sudah lali, sudah lupa. Nah balik lagi ke Galuh lah. Oke, osteo apa mau? Osteogenesis imperfecta. Setelah itu pengobatan apa yang selanjutnya Galuh lakukan? Ya itu tuh pengobatan dari nol mah. Dari nol lagi. Maksudnya dari bayi. Setelah dari bayi, habis itu kan sudah 2 tahun, 3 tahun SD. Adakah obat oral yang diminum atau apa? Enggak ada. Maksudnya gini, pengobatannya itu ya dari bayi itu tadi. Ketika sudah, loh bayi ini ternyata kok ukurannya seperti ini. Ya wes si dokter begini nyara pokoknya tulang-tulang buatan. Jadi itu sebenarnya tulang-tulang
kelihatan semua. Oh, jadi kamu berarti mengalami proses operasi juga? Operasi enggak? Aku nggak nyampe Jadi operasi. gimana? Ya itu Soalnya tulang-tulang buatan. minum obat yang dikasih dokter kaki. Oh gitu. Iya. Jadi konsumsi obat terus. Iya. Jadi nek patah digawane sakal putung, Oh. gips, Mm-mm. mari wes. Jadi, Tapi kan nek bayi kan nek di gips kan nggak anteng toh. ya pola. Pola kan harusnya gerak. harusnya kalau di gips kan nggak boleh gerak. Iya. Ya kan nek bayi gerak kan. Mm-mm. Otomatis ketika gipsnya selesai nih udah Mhm, cukup mhm. dibuka, duh bentuknya kok ngalor gitu. Oh no. Ya. Oke. Tapi dari mulai keadaan kayak gitu, makan apa? Oke Nggak ya, makan. maksudnya nggak ada pantangan. Oh, nggak boleh minum ini. Oke ya. Jadi gengs, yang namanya sangkal putung, kalau ada yang nggak tahu sangkal putung, kita kalau di Jawa atau aku asli Lampung, jadi sangkal putung tuh tempat apa ya? Dandan tulang. Iya yo, sangkal putung ki dandan tulang, jadi reparasi tulang lah, tanpa melewati operasi. Kadang juga tradisional. Kadang enek sing gawe daun-daunan, kadang enggak ya digip tapi rodok dipijat atau dipijat. Nah, biasanya gitu gengs. Jadi kalau yang nggak tahu sangkal putung nanti dicari sangkal putung pengobatan bingung. Sangkal putung itu gitu ya. Nah, terus setelah itu waktu SD apa yang membuat Galuh tetap, buatku ya, aku pribadi ketika sekarang Galuh mengenal aku dulu kan belum buta. Sekarang aku sudah buta. Aku melihat Galuh itu Galuh ini bisa move gitu. Maksudnya bisa oke nih, aku nggak bisa gini terus. Nah, apa sih yang membuat Galuh bisa berdiri kuat sampai sekarang? Jujur kalau waktu SD ditanya kayak gitu aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak tahu. Kalau waktu SD aku hanya keingintahuanku akan sekolah itu besar. Oke. Jadi kan kita tetangga kanan kiri kalau pagi pakai seragam merah putih terus lari-lari terus aku kan penasaran ngapain sih mereka kok pagi-pagi berangkat kan siang baru pulang bla bla bla. Nah ya wes akhirnya bapak ibu terus masuk SD negeri itu pun TK masuk tapi cuma 1 tahun kalau nggak salah. Karena kan aku belum bisa duduk waktu TK. Nah terus dibuat di kursi khusus kayak gitu. Terus SD itu gimana bentuknya lo? Kayu, ada sih tapi gimana ya? Ada kecil, kayu. Jadi memang posisinya untuk badanmu press gitu ya, jadi, biar tidak bergerak gitu atau gimana? Jadi kayak kursi biasa, kursi kayu biasa, tapi ditambah penyangga tangan. Oh. Ini kayak kursi roda gini loh kan? Iya. Oke. Terus setelah itu? Terus udah waktu itu terus aku SD ternyata ada tantangan buat bapak ibu karena ditolak sama kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolah mana yang berani menolak itu, kurang ajar Anda bapak kepala sekolah. Terus ibu. Oh, ibu bukan bapak. Iya, terus alasannya karena beliau menyarankan dimasukin ke GPAC. Waktu itu kan GPAC untuk anak berkebutuhan khusus. Why? Nah, kenapa why? Ya mungkin waktu itu kan nggak tahu ya karena stigma atau apa aku nggak ngerti. Nah tapi ibu kok aku salutnya itu ibu kekeh yakin bahwa ini anak bisa. Terus? Ternyata ya waktu itu kan aku nggak ngerti apa-apa. Iya. Pokoknya masuk sekolah masuk gitu kan. Ternyata sebesar itu usaha mengupayakan aku untuk masuk sekolah negeri. Iya. Ternyata bisa mengikuti. Kalau anak sekolah naik kelas cuma orangnya doang, kalau aku naik kelas sama kursi nih. Ya. Kursi nih kan. Iya. Dia wes lanjut itu pengobatan berhenti SD kelas 2 kalau nggak salah 2. Karena Sudah dinyatakan oke cukup. Maksudnya tulang sudah mampu nih gitu ya. Udah cukup, tidak intensitas patah tulangnya tidak sering sebelumnya. Oke, jadi intensitas patah tulang itu dalam sehari itu ketika pokoknya kamu bergerak ceklek gitu. Enggak sehari juga sih, maksudnya misalkan 1 bulan nih aku pulang lagi patah bukan lari-lari mulai dudung patah lah dikit mungkin kaki ya dikit. Engkau besok seminggu 2 minggu
Ya kayak kamu bilang tadi ya, kentut aja patah. Iya, jadi ya wis itu, jadi hampir tiap bulan itu wis ya wis bolak balik Solo terus kayak gitu. Berarti gini, sewaktu sekolah menolak nih waktu SD itu menolak si ibu Kepsek, apakah orang tuamu juga tetap mengupayakan di sekolah yang sama itu? Iya. Yang dia menolak itu? Iya. Oh lihat kalau ibu kepala sekolah, anak murid anda sekarang ini. Terus setelah itu, Ya. jujur, anak SD itu kan kadang-kadang suka nggak ngerti. Heeh. Nah, ada bully-bully, body shaming atau apa gitu enggak? Waktu itu sebenarnya ada, tapi aku nggak mungkin itu tuh sesuatu Mereka yang- mengejek. Iya, gitu kayak. Kira-kira kayak apa aja? Iya, jadi kayak yang paling sederhana, yang paling aku ingat tuh kayak apa ya? Ih, si gede, si kecil, Oh. gitu. Tapi buatku itu semacam apaan sih kayak gitu. Tapi kata aku pikir-pikir, oh itu bully ya. Aku baru nggak. Oh itu kayak gitu. Tapi ketika kayak gitu, waktu SD itu enggak ada perasaan kok aku berbeda, yang misalnya kadang kan ada anak-anak yang wes lah aku mau sekolah, wes lah aku. Nah kalau kalian sendiri, Kalau menyadari kalau aku berbeda justru waktu ngeliat mereka olahraga. oh ada perasaan yang ih kok lebih enggak. lebih ngene. Lah, kok mereka dolanan itu ya? Kok mereka mainan itu? Kok aku nggak bisa kayak gitu doang? Cuma Oke. kok aku di sini, kok aku nggak bisa kesana kayak gitu doang? Itu SD aku belum paham sih tak rasain ya. Iya, Belum paham. pokoknya belum taunya paham. ya namanya anak-anak lah. Ah, Tapi teman-teman banyak yang mau membantu atau gimana? alhamdulillah sih banyak. Banyak ya. Banyak ya, sing tadi tuh sing kayak penasaran tadi sama yang bantu tuh yo lebih banyak yang bantu sih. Alhamdulillah. SMP nextnya. SMP kamu juga masih di Bandungan atau di mana? Di Ambarawa lagi. Oh di Ambarawa. Berarti Bandungan Ambarawa agak lumayan dong, setengah jam. Jadi gengs, Ambarawa yang masih nggak tahu Ambarawa juga, aduh harus lihat peta ya, harus lihat maps. Ambarawa itu dari Bandungan sekitar mungkin 20-30 menit ya. 20-30 menit itu nggak jauh juga dari Bandungan. Masih dingin ya enggak, panas-panas banget ya enggak dulu, tapi kalau sekarang ya sama lah. Gimana di Ambarawa terus? Kenapa di Ambarawa SMP-nya? Di sini dan Di sini yang dekat rumah nggak ada. Ah. Terus yang waktu itu salah satu sekolah negeri favoritnya di situ. Oke, ada penolakan lagi tidak? Tidak, itu Pancasila sih. Oh, jadi masuk lancar aja. Lebih otomatis kalian. Dan masalah bully lagi, No. tapi gimana setelah kamu SMP, apa yang kamu rasakan? Maksudnya SMP itu kan sudah mulai dandan, sudah mulai belum SMP mu belum? Belum aku pernah dandan mah. Dulu kok teman-teman SMP itu sudah mulai dandan ya? Aku sih nggak dandan, aku nggak suka dandan. Sampai sekarang pun aku nggak suka dandan. Jadi apa yang terjadi di SMP mu? SMP aku mulai tahu yang namanya sahabat, mulai tahu apa ya, karena di situ di SMP itu aku nemuin teman-teman sahabat-sahabat yang alhamdulillah sampai sekarang masih Sekarang masih masih bersahabat. iya masih kontek-kontekan masih ini waktu itu. Jadi SMP dilewati dengan lancar jaya. Lancar ya. Next step SMA SMA di negeri 1 Ambarawa. Ambarawa lagi. Ya, temennya masih sama, jadi nggak ada bedanya. Jadi masih kayak- dengan lingkungan yang sama. Iya. Jadi tidak ada bully juga. Enggak ada. Nah, nih guys, bully itu salah satu hal terkejam di dunia ini buatku. Saya sering banget dibully. Dibulinya gini, dari kecil kan aku badannya memang montok gitu ya. Jadi aku nggak mau bilang gendut, aku montok. Itu sering banget teman-temanku tuh ngata-ngatain aku gendut sampai ada perasaan minder. Beruntungnya adalah aku pinter. Nah, jadi kowe ngelokne aku gendut, aku pinter, aku kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang saat ini mungkin yang lagi lihat nih di diary yang buta yang bicara, hari ini kamu ngerasa dibully, lihat Galuh. Hari ini kamu ngerasa dibully, lihat aku. Karena apa? Bully itu anggap aja masuk dari kuping sini ya, karena itu nggak penting.
Karena apa? Biasanya orang yang membuli adalah orang-orang yang mereka nggak pernah ngerti apa-apa, bahkan biasanya di bawah kita, iya nggak sih? Secara kepintaran, secara kemampuan tuh biasanya di bawah kita. So, jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa aku dibully nih sendirian, jangan. Kalian tidak sendiri, gitu. Oke, balik lagi ke Galuh. Setelah itu SMA, balik SMA kuliah. Iya. Apakah langsung memutuskan kuliah atau wangko dhisik lah atau gimana? Aku tuh ngikutin step alur Memang aja kehidupan gitu, gitu. gitu. Oke. Jadi teman-teman SMA pada mendaftar sana sini ya kuliah kayak gitu, maksudnya kayak gitu ya udah ngikutin alurnya kayak gitu. Kenapa psikologi? Nah, kenapa psikologinya ini yang sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa kok bisa psikologi. Aku tuh sok-sokan tahu waktu SMA daftar TI. Bayangannya kan aku nggak bisa ngapa-ngapain kan selain duduk. Kan bayanganku nanti Jadi nanti back office. Yes. Ah, Jadi oke. kayak gitu cuma duduk aja di depan komputer ya jadi. Tapi ternyata tidak semudah yang saya kira. Gitu. Jadi sok-sokan aja gitu. Terus ada salah satu guru SMA sih sebenarnya sempet ngomong gimana nih, aku nggak ngerti psikologi itu apa, nanti kerjanya apa, terus gitu ngapain, kan aku nggak ngerti sama sekali kan. Terus gurunya itu bilang kamu masuk psikologi aja kayak gitu. Dan kenapa Pak? Kan kamu sering buat tempat curhatnya teman-teman. Oh, jadi ternyata Galuh ini tempat sampah atau Iya, sampah tempat sumpah itu. curhat. Tempat sampah aku. Karena dia ini memang guys ya, aku dulu waktu kuliah, jadi aku punya beberapa permasalahan waktu kuliah. Mungkin yang kenal aku pasti kayak gitu. Nah, Galuh ini tempatku juga suka cerita. Nyampah, Dan ya. dia ini percaya nggak percaya, perempuan yang aku kenal yang mulutnya nggak ember. Karena ya maaf ya gengs, ini bukan menjelekkan kaum wanita enggak. Biasanya kalau sudah perempuan kumpul itu 5 orang, habis itu satunya belum datang, ini satu dirasani, diomongi, Gibah. digibah pokoknya kalau zaman sekarang. Anakku kalau ngomong gibah. Nah, habis itu nanti orang yang datang kita menggibahkan yang lain lagi. Nah, itu kalau ini terus terang aku nggak pernah, ketika aku cerita sama Galuh dia keep itu sendiri. Kalaupun nanti teman lain misalnya lo ini, dia bilang apa, aku nggak ngerti. Itu Galuh. Jadi aku suka sama Galuh itu maksudnya suka karena dia perempuan yang buatku mulutnya nggak ember. Itu jadi enak diajak temenan, diajak curhat. Jadi kalian wanita-wanita yang mulutnya ember, hati-hati daripada nanti kalian dibahkan orang gitu. Mending gibah. Mending gibah bareng. Gobar gosip bareng. Emang cuma mabar doang. Terus udah gitu, kenapa Satya Wacana? Itu juga mungkin dari artis kali ya. Skenario psikologi kan banyak tuh kampus. Iya. Maaf Bapak Dekan, Bapak Rektor, maaf bukan ini ya. Kok tahu kok Satya Wacana gitu loh. Kok enggak yang lain gitu loh. Ini jalan saya untuk aktivis ya. Di hari terakhir pendaftaran sebenarnya itu. Tapi aku ditanya kamu belum daftar. Oke, yang tanya siapa itu? Guru BK. Oh, guru. Terus. Tapi ini ada di Satya Wacana. Ya udah dong ada forum kayak gitu. Ini aku bingung. Aku ngisi nggak? Oke. Wes harus ada tanda tangan orang tua kan. Apa itu ya wes. Yang penting ada kesempatan ya wes di ini kayak itu Ya, beda. Terus pemilihan apa fakultasnya bukan kan? Tadi kan soal TI kan. Terus aku mikir TI kan ada beberapa pilihan. Iya. Ada 2 atau 3? 2 biasanya. Aku dulu 2 sih. Dua. Terus aku mikir, oh iya kan? Wah TI kok hitung-hitungannya kok jelimet. Oh, gitu. Galuh tidak suka matematika. No, aku nggak suka matematika. Padahal dia statistiknya pintar. Hah? Terus Aku nggak pakai statistik loh ini. Terus habis itu yus lah aku mikir yang saran guru tadi yang untuk masuk psikologi. sesatunya aku bahasa Inggris deh kayak gitu. Oh. Ternyata yang keterima Psikologi. Dari situlah kita
kita bertemu kecemplung di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Ya. Salatiga, angkatan 2005 Ya. ya. Jadi guys, halo yang angkatan 2005. Nah terus aku mau tanya loh saja, apa sih yang membuat kamu bisa mampu melewati dengan ini? Aku pribadi pernah merasakan ketika aku bisa melihat tuh kan opo iso dewe. Nah, ketika galuh kayak ngeliat temen-temen gini gitu, apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaanmu? Waktu itu maksudnya Ya waktu maksudnya dari waktu- ketika kita masa pertumbuhan lah bahasanya. apa ya Mas? Aku tuh ngerasa tidak dibedakan dari awal. Oke. Jadi Karena aku dari merasa, rumah ya. iya, karena aku sudah dididik ya kamu sama kayak yang lain. Ya aku mereka bisa, ya aku pasti bisa. Mungkin dengan cara lain, mungkin dengan hal lain. Intinya aku tidak ketinggalan bahasa. Gitu. Aku gitu kan. Jadi karena ya itu tadi akarnya itu orang tua dulu. Bagaimana menerima aku, kondisi aku, bagaimana mereka mengupayakan aku untuk bisa sama dengan yang Seperti yang lain. lain. Tapi benar kita tidak memungkiri bahwa saya memang butuh treatment khusus kan. Maksudnya perlakuan khusus juga Iya, kan. iya, kayak gitu. iya. Cuma saya tidak mau menjadikan kekhususan saya itu sebagai apa istilahnya alasan Oke. untuk mendapatkan segala hal kemudahan dan lain-lain. Aku mau tanya lagi. Pernah Mas ada masa-masa yang kamu merasa terpuruk banget gak sih? Maksudnya dalam arti gini, orang tuh nggak selalu selamanya kita akan oke, kita terima nih gitu kan. Pasti ada up and down-nya kita gitu ya. Galuh pernah nggak kayak gitu? Kapan? Waktu lulus kuliah, Why? ya itu kan kita kan apa ya namanya fresh graduate, itu kan pasti kan pengen Pengen bekerja. kerja ini kerja kan ternyata aku dikasihkan semuanya itu sebenarnya diterima. Oke. Tapi begitu tes wawancara, lah Ya. basa-basinya mereka lah interviewnya kayak gitu. Ya itu just Jadi kamu sudah sempat melamar kerja kemana-mana gitu ya? sudah diterima. Wah kan kita kan CV-nya kan cuma sepotong doang kan? Iya, fotonya iya, kan? karena fresh graduate kan. Nah, kan kayak gitu. Jadi begitu ketemu ya udah lah. Langsung, oh ya besok interview gitu ya. Besok interview jam sekian gitu. Berangkat, cus. Yes. Sampai tempat, Ya ngobrol-ngobrol nggak penting gitu sih. Ngerti lah Mas? iya, iya. Ya sing sekiranya nggak ada hubungannya sama interview kerja, tahu-tahu Tanya-tanya ini gitu. Ya kadang aku pribadi sih ngerasa gini, memang nggak tahu ya, Galuh mungkin ngerasa. Aku selalu bilang bahwa di Indonesia terkhususnya orang-orang disabilitas itu seperti tidak pernah diberi ruang. Ini curhat ya, aku curhat. Tidak pernah diberi ruang yang oke nih, biarpun dia tunanetra tapi dia mampu. Apa sih kekurangan kami? Berarti tidak hanya tidak bisa melihat. Galuh apa sih kekurangannya? Oke, dia tidak bisa berjalan, sorry ya loh. Oh, jadi dulu. Nek kalau aku suka, aku gak seneng. Iya. Nah, Galuh tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus pakai kursi roda. Tapi kekurangan lain apa? Tangan dia fungsi. Mata dia berfungsi loh. Dia bisa mengoperasikan komputer, laptop dan segala macam. Tapi apa? Apa yang diinginkan perusahaan-perusahaan? Apakah harus yang good looking? Apakah harus yang sempurna secara fisik? Padahal saya tidak mengecilkan orang-orang yang sempurna secara fisik, enggak. Tapi kami yang tunanetra, tunarungu atau apapun, bahkan seperti Galuh, itu kita punya banyak kemampuan ya loh, gitu yang orang tuh nggak pernah sadari, gitu sih. Jadi pemerintah enggak. Jadi teman-teman, ya buat kalian yang katanya punya hati, punya simpati, punya empati gitu, jangan pernah mengecilkan orang-orang yang disabilitas. Gitu. Oh iya loh, aku satu pertanyaan. Osteogenesis imperfecta itu biasanya dari perbandingan kelahiran itu, tahu nggak kamu, maksudnya ada berapa berbanding berapa anak-anak yang lahir seperti Galuh? Ada tapi aku lupa Mas. Ada sih. Ada yang memang maksudnya mungkin
Ini termasuk langka nggak sih lo Iya, sebenarnya? tapi termasuk langka. Tapi beberapa tahun terakhir ini aku menemukan banyak loh. Oh iya. Ya, Itu maksudnya yang Indonesia atau iya, di di luar? Indonesia. Masih umumnya masih kecil-kecil ada. Yang di bawah setahun 2 tahun ada. Jadi semakin kesini malah Kan mungkin karena media sosial juga kali ya. Iya. Mempermudah informasi kita segala Jadi siapa macam. aja yang Jadi aku menemukan banyak banget. Ternyata banyak. ada komunitasnya? Aku belum menemukan. Belum menemukan. Saran kita buat komunitas osteogenesis imperfecta karena gini, aku pribadi kan kena Stephen Johnson syndrome. Tentang Stephen Johnson syndrome itu minim banget pengetahuannya, sangat minim. Jadi kadang kasihan orang tua di luar sana yang mungkin keluarganya ada kena Stephen. Nah, bikinan seluruh komunitas osteogenesis imperfecta. Paling tidak ketika orang tua lain mengalami, mereka juga bisa belajar dari bapak, dari ibu, dari galuh bahwa oh penanganannya gini, jadi gak yang auto panik tiba-tiba patah, auto panik tiba-tiba patah kan wes karo sing pengalaman. Yes. Gitu. Gak mungkin aku dukung itu support. Mungkin ada. Mungkin ada tapi aku belum menemukan. Kayak gini sih. Tapi dari sekian dokter atau pengobatan yang Galuh lalui, apakah ini maksudnya memang aku bahasanya jadi sakit itu kan berarti sembuh gitu ya? Ini kelainan apa ya, kelangkaan apa sih kelainan kan, kelainan medis, gangguan medis pokoknya gitulah. Tapi yang jelas dokter menyatakan ini bisa sembuh nggak? aku nggak tahu itu kan, itu penanganan awal ya. Aku nggak ngerti, nggak paham apakah dinyatakan pernah ngomong seperti itu atau gimana, aku nggak ngerti karena wes ya aku bayi aku ngerti aku pernah dan apakah itu sempat didengar oleh bapak ibu bisa sembuh atau enggak, aku nggak ngerti. Oke, tapi Galuh pernah nggak ngerasa bilang sama maksudnya dalam sholat dan doamu gitu, aku ini pengen sembuh, maksudnya aku tuh pengen seperti yang lain, pernah gitu nggak? Enggak. Jadi di masa-masa terpuruk pun nggak kepikiran sampai kayak gitu ya? Enggak, karena aku kalau misalnya aku normal seperti kalian semua nih yang bisa jalan dan lain-lain, kayaknya aku nggak akan pernah dapat pengalaman yang berharga yang berkesan teman-teman yang seperti aku. Good. Itu benar banget. Jadi kalau mungkin Galuh bisa berjalan seperti yang lain, pokoknya seperti yang lain lah, mungkin juga Galuh nggak akan bisa menikmati sama aku ya. Iya. Nanti kita kembali lagi setelah yang satunya nggak ada. Nanti kita balik lagi.